Shalom. God is good all the time. Firman Tuhan berkata, God is love, Allah adalah kasih, dan juga Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu, kita tidak hanya bisa berkata bahwa God is good all the time, tapi kita juga bisa mengalaminya senantiasa. Bahwa Dia Tuhan yang baik setiap saat. God is good all the time. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Ada satu ayat di Baru, sebenarnya di bagian lain juga ada ya, tapi yang saya mau baca ini dari Yakobus 4 ayat 6. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita baca terjemahan Indonesian Modern Bible, maka dikatakan di sini, namun dia memberi anugerah yang lebih besar. Karena itu dia berfirman, Elohim menentang orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya, terjemahan King James juga mirip ya, but he give more grace, wherefore he said, God resisted the proud. Ya, Allah melawan atau menentang orang yang sombong atau congkak, but give grace unto the humble. Nah, jadi ada satu prinsip yang perlu kita perhatikan di sini ya, bahwa jangan sombong gitu ya, jangan congkak gitu maksudnya. Sebaliknya, bersikaplah rendah hati ya. Rendah hati itu sikap hati yang bisa kita lakukan adalah merendahkan diri, artinya tidak menyombongkan diri ya. Rendah hati dikatakan di sini Allah mengasihani orang yang rendah hati, bahasa Inggrisnya give grace to the humble. Jadi kalau kita rendah hati ya, humble, maka kita menerima grace ya, anugerah. Nah, itu menarik sekali. Bagaimana contoh-contoh praktis kita itu humble ya? Biasanya begini, ini paling menyolok ya. Di Alkitab tuh diajarkan, ini bisa terjadi di lingkungan Kristen atau di luar orang Kristen ya. Kalau di lingkungan Kristen kita jelas ya, kita tahu di firman Tuhan, perintah dari Tuhan untuk kita respect kepada orang yang lebih tua, kita hormat, respect kepada orang-orang yang ada di atas kita. Bahkan dikatakan tunduklah kepada pemerintah karena Allah ya, karena perintah Tuhan. Kita submit, kita menundukkan diri pada aturan, pada pemerintah, kita tidak menentang ya. Itu bagian dari bentuk kita rendah hati ya, tidak congkak, tidak menantang ya, tidak bersikap yang ya arogan ya, tapi merendahkan diri kita ya. Satu ketika saya pernah bertahun-tahun yang lalu pelayan di satu kantor, dan lewat kantor itu ketika masuk ada banyak hal yang harus dilakukan ya, serahkan KTP dan sebagainya ya. Dan waktu itu awalnya agak mengganggu saya karena saya berpikir saya datang kan hari Minggu, kantornya kan tutup dan ini dipakai untuk kebaktian gereja, dan saya pakai pakaian saya lupa batik atau jas ya, jadi kayaknya batik ya. Jadi sebenarnya itu udah jelas bahwa itu saya mau kebaktian ya, tapi peraturan dari security di sana seperti itu. Mau naik lift mesti masuk harus pakai ID ya. ID-nya hanya bisa diperoleh waktu kita tinggalkan KTP kita, lalu ada daftar isi dan sebagainya. Pada awalnya saya sempat merasa kan saya hamba Tuhan, saya mau melayani, saya kan nggak macam-macam, saya macam-macam. Tapi terus saya ingat Tuhan seperti bilang di hati ya, kamu masuk ke satu daerah itu punya aturan ya, kamu harus menyesuaikan dirimu, kamu nggak boleh sombong, kamu kan datang apalagi mau menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya saya belajar, oh iya ya, kadang-kadang kita menganggap diri kita ini orang yang begitu spesial ya, sampai kita nggak mau mengikuti aturan ya, kita berontak dan sebagainya. Alkitab berkata Allah memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. God gives grace to the humble. Bentuk lain lagi misalnya begini, dalam keluarga jelas ya dikatakan bahwa suami harus mengasihi istri dan istri harus hormat kepada suami. Lalu orang tua harus mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Anak-anak harus taat, harus respect kepada orang tua. Dan satu hal yang diajarkan di banyak tempat adalah sikap respect ya, antara satu dengan yang lain ya. Kita walaupun kepada orang yang lebih muda ya, kita perlu tetap memberikan rasa hormat. Apalagi kalau orang itu menduduki posisi pemimpin ya.
Mungkin kita nggak setuju dengan hal-hal yang dia buat, yang dia putuskan, tapi yang namanya respect tetap harus ada. Nah, salah satu contoh kita lihat di Mazmur 133 ya. Ini terkenal Mazmur ini. Dikatakan di sini nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada yang menyampaikan ya, ini seperti jeritan hati Daud, karena dalam keluarganya itu ya, jangan lupa Daud punya istri ada beberapa orang ya, dan antara anak-anaknya itu dari istri yang berbeda itu tidak rukun, apalagi setelah kejadian Absalom ya, dengan Absalom ada cerita Amnon dan Tamar ya, kemudian Absalom membunuh Amnon ya, dan terjadi friksi dan macam-macam di keluarganya Daud. Dan itu jeritan hati Daud ya. Dia bilang alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, perhatikan ayat 2 ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi kalau minyak urapan itu ya dituang dari atas kepala, maka minyak itu akan turun meleleh ke janggut lalu terus sampai ke leher jubahnya. Jadi artinya ini minyak lambang pengurapan ya. Kalau zaman dulu orang diurapi dituang di kepalanya, maka minyaknya akan turun. Nah, pengurapan itu lambang kuasa Tuhan yang menyertai, lambang berkat ya dan sebagainya. Maka kalau minyak itu akan turun, maka yang ada di bagian bawah itu akan dilalui oleh minyak tersebut. Artinya ini satu gambaran bahwa ketika ada berkat, blessing ya, atau power yang Tuhan berikan pada orang yang Tuhan tunjuk sebagai pemimpin misalnya, maka orang-orang yang ada di bawahnya ketika mempunyai sikap hormat, respect, maka pengurapan yang ada pada pemimpin itu akan turun juga kepada mereka yang ada di bawahnya. Ya, dalam struktur organisasi, dalam arti ini orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi juga berlaku di sini khususnya untuk keluarga. Pengurapan berkat yang Tuhan berikan yang datang atas kepala keluarga itu akan turun kepada istri, kepada anak-anaknya yang rukun, yang hidup respect, memberikan hormat. Lalu ayat 3 dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat ini diperintahkan ketika ada kerukunan. Waktu ada kerukunan ada kesatuan. Nah, ini satu prinsip yang penting ya. Kalau kita pelajari ya teman-teman ya, Bapak Ibu melihat ya, ketika Tuhan memakai seseorang itu ada pengurapan yang Tuhan berikan. Nah, jangan lupa tidak ada orang yang sempurna, apakah itu hamba Tuhan, ataukah itu suami kita, ataukah itu orang tua kita, ya, atau istri kita dan sebagainya, atau ibu kita, nggak ada yang sempurna ya. Tapi kalau kita tahu posisi kita ada di bawah mereka, misalnya suami itu menudungi istri dan anak-anaknya, maka ketika istri dan anak-anak itu punya sikap respect, hormat terhadap suami, terhadap ayah sebagai kepala keluarga, maka blessing, favor, grace yang ada pada suami, pada kepala keluarga itu akan turun juga kepada istri, kepada anak-anaknya. Itu prinsipnya seperti itu ya, berkat. Nah, kalau kita perhatikan ya, coba jeli melihat ya, tidak hanya di Alkitab tapi orang-orang di sekitar yang mungkin Bapak Ibu kenal, teman-teman kenal. Ketika orang melayani Tuhan, ketika kita ada orang-orang yang sungguh melayani Tuhan, dia gak sempurna tapi dia setia dalam hal yang Tuhan berikan. Dia punya karunia di mana dia menonjol di situ dan dia lakukan dengan baik. Maka orang-orang seperti itu ada blessing, ada anointing, ada favor, ada grace yang Tuhan berikan khusus bagi mereka. Nah, kalau kita ada di bawah naungan mereka, entah itu suami kita atau mungkin orang tua kita, lalu kita respect ya, kita dukung mungkin pelayanan entah itu
suami atau orang tua kita yang juga hamba Tuhan, kita mungkin nggak dipanggil di pelayanan situ, tapi kita dukung dengan segenap hati, ya, tidak sekedar asal-asalan. Maka ketika suami atau orang tua itu mendapat blessing, favor yang Tuhan berikan, maka akan turun juga kepada istri, kepada anak-anaknya yang mendukungnya. Nah, kalau tidak ada sikap respect, itu seperti payung, ya, menahan hujan bagi orang-orang yang ada di bawah payung tersebut. Si suami atau ayah atau orang tua itu pegang payung tersebut, lalu semua yang ada berada di naungan payung tersebut, ya, istri atau anak-anaknya akan terlindungi dari hujan. Tapi kalau ada sikap, enggak, saya nggak mau di situ, ya, maka tidak ada tudungnya itu, ya. Ini hal yang penting, ya. Saya baca buku, ya, satu buku tentang, judulnya saya lupa apa, ya, tapi buku itu cukup tebal dan menceritakan bagaimana orang-orang yang respect kepada orang-orang yang kenal Tuhan, yang melayani Tuhan. Orang-orang tersebut tidak hanya diberkati, dilindungi, menerima favor juga, ya. Apa yang disebut favor atau grace? Kadang-kadang kemudahan, kadang-kadang perlindungan, kadang-kadang satu berkat. Saya kenal satu keluarga, ya, seorang ibu pendoa yang Tuhan pakai luar biasa, dan yang paling dekat dengan ibu ini adalah salah satu anaknya yang memang tinggal bersama-sama. Jadi ketika berkat datang kepada ibu ini, maka yang paling dekat di situ, yang suka menolong, menyokong ibu ini dalam pelayanan adalah salah satu anaknya itu. Dan berkat Tuhan juga turun ke atas anak ini. Itu fakta, itu firman Tuhan, itu real sekali. Dan ketika ibu ini juga mendapat berkat, ya, ada orang yang traktir untuk pergi ke satu negara di tempat lain di luar negeri, maka Tuhan juga membawa anaknya, ya, untuk mendampingi, bahkan istrinya, bahkan anaknya juga, cucunya dibawa juga. Apa itu? Itu favor, itu grace yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang memang setia melayani Tuhan. Lalu kalau kita ada di bawah tudung pelayanan orang itu, kita respect, kita hormat, maka grace yang sama, favor yang sama itu akan turun ke atas kita juga. Saya melihat di beberapa gereja, ya, ketika hamba Tuhan seniornya itu Tuhan pakai misalnya dalam pelayanan, katakan apa, ya, healing, ya. Lalu associate pastornya yang ada di bawahnya sungguh-sungguh submit, ya, mendukung, maka urapan kesembuhan itu yang ada pada gembala seniornya turun juga kepada associate pastornya yang melayani. Juga hal yang sama ketika gembalanya dipakai sebagai misalnya worship leader yang luar biasa, maka urapan yang sama akan turun juga kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Ada satu ayat lagi, ya, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ini sama juga. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sama. God gives grace to the humble. Lalu ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktu buat kita masing-masing yang nanti Tuhan akan promosikan kita, angkat kita. Tapi sebelum waktu itu tiba, milikilah sikap yang rendah hati, ya. Ingat, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Masing-masing pernah buat salah dan mereka tidak sempurna. Tapi sikap kita respect kepada mereka karena mereka hamba Tuhan, karena mereka melayani Tuhan, tetap harus ada. Ya, saya pernah kerja di satu kantor dan satu ketika ada seorang ibu dari bagian lain, posisinya lebih tinggi dari saya, tapi saya bukan dalam garis komandonya. Dia melakukan kesalahan dan ketika ada punishment dan saya waktu itu terlibat di sana, ya, dia marah-marah kepada saya, dia nggak terima, ya, punishment itu. Saya bilang, ibu, memang peraturannya seperti itu, ya. Dia marah, ya. Lalu saya merasa marah juga karena saya kan tidak dalam posisi di bawah dia, saya bukan bawahan dia. Lalu dia kembali ke ruangannya, lalu Tuhan ingatkan saya, kamu harus berdiri di depan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang sudah ubanan. Saya ingat saya jauh lebih muda daripada ibu itu. Lalu saya pergi ke ruangannya, saya bilang, Bu, maaf kalau tadi sikap saya salah. Tapi Bu, memang kita beda. Ibu salah menurut saya.
Ibu mungkin gak terima itu, tapi peraturan bilang begini, dan menurut peraturan ini ibu salah. Saya perlu tegur ibu, saya perlu kasih tahu ibu. Tapi kalau sikap saya salah, saya mohon maaf. Tapi peraturan tetap peraturan, Bu. Tapi sikap hati saya harus tetap respect dan hormat ibu. Lalu dia malu, dia berdiri. Aduh Pak Yakub, maksud saya gak begitu, maaf, gak apa-apa kok Pak. Enggak Bu, benar Bu, ibu lebih tua dari saya harus hormati ibu ya. Tapi peraturan tetap peraturan. Nah, sikap hati saya harus benar. Dan itu firman Tuhan saudara ya. Kita harus punya sikap yang seperti itu senantiasa ya, karena Alkitab berkata God give grace to the humble. Buku yang saya baca itu ya menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dari bawah, kemudian dia mulai naik jadi gereja besar sekali, dan bagaimana orang-orang respect kepada hamba Tuhan ini. Sampai hal-hal sepele, kadang-kadang hamba Tuhan ini cuma nanya, bagaimana cara buat ini ya? Langsung orang-orang datang untuk menolong, memberikan bantuan dan sebagainya. Nah tentu itu gak semalam jadinya ya. Hamba Tuhan tersebut juga mulai dari bawah, dan ada puluhan tahun yang dia lalui sebelum dia dipercayakan jabatan yang sangat tinggi, di mana pelayanannya sangat menjangkau bangsa-bangsa dan sudah internasional. Ingat baik-baik ya, kalau kita baca di Alkitab ya, di kitab Markus, satu ketika Tuhan Yesus itu dia mengajar di kampung halamannya, dan orang-orang bilang begini, kok ini siapa ini, kok bisa begini, kok dari mana hikmat yang dia dapat, itu mujizat yang dia buat itu kok bisa begitu ya, ini kan tukang kayu, kita kenal kan adik-adiknya. Lalu Alkitab berkata mereka kecewa dan menolak dia. Lalu ayat selanjutnya bilang Yesus tidak dapat membuat satu mujizat pun di sana. Itu Yesus loh, Anak Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia, tidak bisa membuat satu mujizat pun ketika orang-orang kecewa dan menolak dia. Apalagi kita ya yang melayani Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi ya, ingat tidak ada yang sempurna, hanya Yesus. Nah kalau Yesus saja bisa ditolak dan akibatnya dia tidak bisa buat mujizat, apalagi hamba Tuhan yang hanya manusia, yang juga penuh kelemahan, tapi oleh anugerah dia dibenarkan dan Tuhan beri kemampuan dia untuk melayani. Oke, ya, jadi perlu kita ingat itu, bahwa God gives grace to the humble. Itu firman Tuhan. Di bagian lain kita akan melihat contoh misalnya Daud ya. Daud itu kurang apa sebenarnya ya? Dia kerja pada Saul, pada mertuanya sendiri, dan dia berhasil, tapi berkali-kali ya Saul mau membunuh dia. Tapi Alkitab mengatakan Daud begitu sungguh-sungguh ya kerja di situ, dan pada akhirnya memang dia memutuskan untuk tidak lagi di situ karena mengancam nyawanya. Tapi kita lihat bagaimana dia respect terhadap Saul. Itu mertuanya, itu raja, itu atasannya yang pernah mau bunuh dia. 2 kali Daud mendapat kesempatan mau bunuh Saul ya, untuk bunuh Saul, tapi dia nggak mau. Yang pertama dia cuma potong jubahnya Saul ya, dan di situ dikatakan hati dia berdebar-debar karena dia telah mencoba menjamah orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, anak buahnya bilang, biar aku bunuh saja, nggak usah Tuanku, aku aja yang bunuh, ini kesempatan. Tapi Alkitab berkata Daud melarang anak buahnya melakukan hal itu. Bapak, Ibu, teman-teman, dengar baik-baik. Kalau kita sebagai leader, kita yang bisa melarang orang-orang di bawah kita untuk tidak berkata-kata negatif kepada hamba Tuhan lain, kepada pelayanan lain. Gak ada yang sempurna ya. Coba ambil contoh bagaimana Daud melarang anak buahnya untuk tidak menjamah Saul ya, walaupun jelas Saul itu salah. Ada banyak hal dalam pelayanan itu kita bisa beda ya. Tapi ingat juga bahwa dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan bekerja membentuk kita. Daud itu menjadi raja di Israel, dia melalui sekolah kehidupan. Ketika dia bekerja pada Saul, orang yang beberapa kali mau bunuh dia, orang yang secara logika harusnya bisa dia benci, dia bisa bunuh, tapi dia larang anak buahnya untuk lakukan hal itu. Dan ketika akhirnya Saul mati, Alkitab berkata gimana Daud menangis ya.
Kemudian Daud marah ketika ada orang yang melaporkan bahwa dia yang sudah bunuh Saul, dan orang ini dibunuhnya. Dan dia bilang, kamu gak takut menjamah orang yang diurapi Tuhan? Itu sikap yang baik sekali. Di perjanjian baru jelas ya, kita dibenarkan karena darah Yesus ya. Tapi prinsip bahwa kita harus respect orang-orang yang lebih tua, orang-orang dalam keluarga, entah itu suami kita, entah itu orang tua kita ya, itu tetap berlaku. Demikian juga kita respect terhadap pemimpin kita, entah di gereja, di pelayanan, atau di kantor. Walaupun mungkin itu orangnya menyebalkan begitu ya. Kita bisa menegur, bisa bicara baik-baik, tapi sikap hati kita untuk respect itu tidak boleh berubah. Sebab firman Tuhan mengajarkan demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God gives grace to the humble. Kalau kita lakukan prinsip ini, maka firman Tuhan yang berkata God is love, lalu He makes all things beautiful in its time, itu betul-betul bisa kita alami, dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca. Ajari kami senantiasa kebenaran ini, bahwa God gives grace to the humble. Kami senantiasa menjaga sikap untuk humble, maka tidak terbatas anugerah yang melimpah atas kami. Selalu ada pintu terbuka, selalu ada favor, selalu ada jalan yang kami nikmati. Ketika pintu tertutup, Tuhan buka pintu tersebut, dan gak ada yang bisa tutup karena Tuhan yang sudah membukanya bagi kami. Tidak hanya itu, Engkau pegang kami dengan tangan karena membawa kemenangan, dan kami boleh mengalami berjalan from grace to grace. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.